Perjalanan hubungan Verrell Bramasta dengan Fujianti Utami memang belum beranjak karena masih sebatas pekerjaan. Tapi di balik itu, netizen melihat gelagat cinta di antara mereka. Buktinya, setelah bertemu di Malaysia, Verrell dan Fuji kembali bertemu di Jakarta. Kali ini dibungkus kegiatan live bersama. Bagi Verrell, dijodoh-jodohkan dengan Fuji adalah hal positif. Toh tidak saling mengganggu. Kedekatan Fuji dengan Verrell pada akhirnya juga mengundang para ahli supranatural untuk meramal hubungan asmara di antara mereka. Lalu bagaimana Felin Ratu Ayu membaca peluang hubungan Fuji dan Verrell bisa terjalin? Tapi benarkah Felin juga melihat banyak tanda-tanda konflik? Lantas, seperti apa reaksi Haji Faisal melihat putri bungsunya dijodoh-jodohkan dengan Verrell? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Momentum pertemuan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta di Malaysia rupanya berlanjut. Sepulang dari negeri jiran, mereka kembali bertemu. Memang alasannya pekerjaan. Tapi saat melakukan live bersama di sosial media, terlihat ada tanda-tanda rasa cinta yang mulai ditampakkan. Verrell dan Fuji seperti tidak lagi malu-malu menunjukkan kedekatan mereka di depan publik. Verrell juga tak lagi ragu menanggapi netizen yang sedang menjodoh-jodohkan mereka. Bagi Verrell, gerakan yang dibuat netizen adalah hal positif, setidaknya yang ia rasakan seperti itu. Selebihnya, soal hubungan mereka, Verrell berusaha tak mau terlihat menggebu. Ia hanya ingin mengaminkan semua harapan baik dari siapapun. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya lah. Kedekatan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta ternyata juga mendapat dukungan dari para selebriti. Bukan hanya netizen yang gencar menjodoh-jodohkan, tapi sahabat-sahabat mereka sama artis ikut pula berharap Verrell dan Fuji segera jadian. Lebih jauh, Felin Ratu Ayu melihat hubungan Fuji dan Verrell akan terjadi jika tidak ada yang mengganggu. Dimulai dari pekerjaan, mereka akan melangkah ke fase serius. Seperti netizen, Felin juga mengharapkan hubungan Fuji dan Verrell bisa benar-benar diwujudkan. Mudah-mudahan dengan kedekatannya dan saling keterbukaan mereka juga bisa membuka pintu hati mereka masing-masing. Mudah-mudahan juga dengan kedekatan mereka ini akan menujunya mulai terbuka untuk hubungannya seperti itu. Dukungan agar Fuji dan Verrell jadian memang terus mengalir. Tapi di balik semua itu, ada yang belum selesai di tingkat Fuji maupun Verrell. Mereka sama-sama berhitung dengan sangat hati-hati, terutama menimbang trauma dari masa lalu yang belum berlalu. Pernah memiliki pengalaman cinta yang kandas membuat Fuji dan Verrell membutuhkan waktu panjang untuk merenung sebelum memutuskan untuk menjalani kebersamaan dalam ikatan tali cinta. Kalau aku lihat di sini dari kisah asmara yang sempat kandas satu sama lain juga, tentunya ini juga membuat mereka hati-hati dalam menjalin suatu hubungan asmara.
ya, sempat terluka dan sempat juga di sini kandas dalam hubungan asmara. Ini akan menjadi dasar dari mereka berdua untuk lebih hati-hati supaya kedepannya juga ya di sini tidak akan terluka lagi. Yaitu tadi ada trauma di antara keduanya sehingga mereka ini dalam pendekatannya juga lebih hati-hati dan tidak mau tidak mau gegabah. Jalinan hati Fuji dengan Feral sesungguhnya tidak akan banyak penghalang terutama dari sisi keluarga. Sebab orang tua Feral pun sudah terlihat nyaman dengan Fuji. Vena Melinda bahkan memuji Fuji sebagai gadis yang kreatif. Dukungan keluarga Fuji juga terlihat mengalir sehingga tidak sulit jika Fuji dan Feral akan benar-benar bersama. Kendala yang barangkali bisa terjadi adalah nyinyiran netizen. Atau paling tidak, ada pihak-pihak yang menginginkan agar hubungan Fuji dan Feral tidak terjadi. Itu yang membuat hubungan Fuji dan Feral akan dijalani dengan tidak mudah. Oke, yang ini yang sangat berat kalau aku lihat. Kita lihat ya dari kartunya. Apakah akan mudah, akan dilalui atau tidak? Tentunya di sini kekuatan keluarga adalah segalanya. Seperti aku bilang di kartu aku sebelumnya, hubungan ini akan menyangkut kedua belah keluarga yang akan menentukan tentang suatu hubungan tersebut, dan juga akan diawali dari rasa bangga. Namun juga kalau aku lihat di sini akan ada agak sulit sih kalau menurut aku, karena di sini terkait dengan salah satu keluarganya juga akan ada kompor dari masa lalu sebelumnya yang nampaknya masih saja belum puas ya untuk bisa menjelek-jelekan atau memberikan masukan-masukan negatif terhadap seorang wanita tersebut. Doa ibu insya Allah Amin. dijabah yang terbaik. Yang paling penting Feral dapat teman ibadah, itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Feral tuh istiqomah di jalan Allah. Siapapun dia. Potensi Fuji menjadi kekasih Feral Bramasta sesungguhnya sangat terbuka. Sebagai ahli spiritual, Velin Ratu Ayu juga melihat peluang itu. Tapi memang jalan menuju terjalinnya dua hati di antara mereka tidak mudah. Dalam prediksi Velin butuh waktu yang tidak sebentar untuk saling mencintai. Apalagi keduanya memiliki riwayat cinta yang serupa hingga meninggalkan bekas traumatik yang tidak mudah dihapus. Waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak jika Fuji belum yakin dengan kehadiran Feral. Apalagi hingga saat ini pun hatinya sama sekali belum tergerak untuk menerima cinta Feral. Kita lihat apakah keduanya akan menjadi sepasang kekasih. Kalau aku lihat di sini masih dingin ya, hati sang wanitanya masih belum bisa terbuka, masih belum bisa menentukan mana yang harus dia pilih karena traumanya itu tadi, ada ketakutan-ketakutan sehingga sang wanita ini lebih memilihnya untuk siapa aja yang memberikan dia peluang untuk bekerja sama atau berkolab dia akan terima dan welcome. Tapi itu tadi bukan berarti hati juga bisa untuk ditaklukkan ya, karena memang sang wanita ini jinak-jinak merpati. Wajar sih kalau menurut aku karena itu tadi masa lalu yang pahit juga. Hubungan Fuji dengan Feral memang belum menunjukkan tanda-tanda keseriusan selain urusan pekerjaan. Lalu bagaimana Denny Darko dan Roy Kiyoshi melihat peluang terjalinnya kisah asmara di antara mereka? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Usaha Feral Bramasta untuk mendekati Fuji sepertinya ditangkap dengan jelas oleh Denny Darko. Lewat kartu tarotnya, Denny melihat ada sesuatu yang sedang dikejar oleh Feral.
Kedatangan Pharrell ke Malaysia untuk menemui Fuji sudah pasti bukan sebuah kebetulan, melainkan kesengajaan yang memiliki tendensi. Apalagi alasan ada pekerjaan di Malaysia seperti mengada-ngada. Sebab sebagai seorang anggota legislatif, Pharrell tidak harus ke Malaysia untuk sebuah pekerjaan. Semua saluran fasilitas komunikasi saat ini sudah tersedia. Apalagi untuk anggota dewan yang terhormat, termasuk rapat-rapat jarak jauh, bahkan dengan koleganya di luar negeri. Gak usah pakai kartu tarot, ini mah pasti sesuatu yang sangat ya diupayakan ini itu, disengajakan untuk berjumpa. Apalagi waktunya nggak cuma 1 menit, 2 menit, 10 menit. Saya kira ada babak baru antara Fuji dan Pharrell. Dan mungkin Pharrell yang selama ini perasaannya biasa-biasa aja, itu melihat kemesraan Fuji dan Aisar, merasa kalau kayaknya boleh juga nih. Dan sebelum akhirnya nanti nggak ada kesempatan, akhirnya Pharrell mungkin pergi ke Malaysia. Tapi kan itu sesuatu yang bisa saja ya tugas. Tapi kalau terus emang iya seperti itu, bentar. Sekarang itu bisa lewat Zoom meeting, bisa juga lewat telepon, nggak bisa lewat WA. Kenapa kok harus datang? Jadi kalau menurut saya nggak biasanya lah kalau saya bilang seperti itu. Jadi kalau saya lihat nih cowok-cowok di sini coba komentar, pernah nggak kalian tadinya perasaannya biasa-biasa tuh sama tuh cewek gitu loh, tapi karena cewek ini diinginkan orang lain terus jadi ngerasa spesial, nggak mau diambil sama orang. Ini yang dirasakan Pharrell. Pharrell gelisah dan ini membuat para fans Fuji dan Aisar harus gelisah. Karena kalau harus disandingkan atau disuruh milih antara Pharrell dan Aisar, jelas Fuji akan milih Pharrell Bramasta. Dalam pandangan mata batin anak indigo, hubungan Pharrell dengan Fuji akan banyak diuji. Bagi Roy Kiyoshi, tidak mudah memasangkan Fuji dan Pharrell dalam bingkai rasa cinta. Sebab, jikapun dipaksakan, keduanya akan menghadapi banyak cobaan. Meski melihat ada peluang, tapi Roy Kiyoshi justru meminta Pharrell maupun Fuji mempertimbangkan lebih matang jika ingin berpacaran. Dalam penerawangan saya masih ada rintangan, masih ada halangan yang bisa menjadi ini adalah sebuah keretakan. Tapi mudah-mudahan doa saya adalah mereka langgeng, mereka bisa ke tingkat yang lebih serius. Tapi kalau lihat dari body language-nya apa segala macam, itu masih kayak harus dipertimbangkan lagi. Bentuk pertimbangannya saya kurang paham ya, tapi siapa sih yang nggak ngiri punya jabatan kayak Pharrell dan satunya lagi public figure yang udah ternama juga, ya kan? Menurut saya dua-duanya udah oke, udah perfect. Cuma kita nggak bisa menebak garis jodohan juga. Bisa jadi tiba-tiba nggak jadi kan. Mereka berdua adalah sosok yang menurut saya bukan public figure yang ecek-ecek lah. Tentunya kalau memilih pasangan pun ya harus yang benar-benar, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi serius lah. Lantas seperti apa reaksi Haji Faisal melihat kedekatan putri bungsunya dengan Pharrell? Mungkinkah Pak Haji sudah merestui hubungan mereka? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Hubungan Fuji dan Pharrell yang semakin dekat ternyata tidak lepas dari pantauan Haji Faisal. Sebagai orang tua, Pak Haji tak ingin Fuji yang merupakan putri bungsunya menemukan jalan menikung dalam kehidupannya. Sehingga, walaupun sudah dewasa, tapi Fuji tetap membutuhkan bimbingan orang tua. Tapi hingga saat ini, memang tidak ada yang perlu dicemaskan dari Fuji. Hubungannya dengan Pharrell pun menurut Haji Faisal masih sebatas pekerjaan. Pertemuan mereka di Malaysia juga bukan sesuatu yang spesial
karena tak sengaja di saat mereka sama-sama memiliki pekerjaan masing-masing. Hanya hubungan kerja. Dia berkenalan dengan seseorang, ya nak, biasalah orang-orang yang ada di media sosial atau yang sudah menjadi tontonan masyarakat. Ya tentu mereka berteman. Jadi dia berteman, jangan kita artikan kemana-mana. Kita nggak berpikiran kemana-mana. Kedekatan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta sepertinya memang sudah tidak lagi ditutup-tutupi. Mereka juga mulai sering bertemu, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia. Lantas, mungkinkah semua itu menjadi pertanda hubungan mereka sudah mulai mengarah ke panah asmara? Jawabannya kita tunggu bersama. Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.